Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, yuk kita berkenalan dengan biologi. Apa itu ilmu biologi? Nah, ilmu biologi termasuk ke dalam ilmu sains. Ilmu sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya. Ciri-ciri dari ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam IPA ya, termasuk biologi ini, yang pertama, objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. Yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Yang ketiga, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Yang keempat, hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun berlaku. Selanjutnya yang keenam, bahwa ilmu sains atau biologi hasilnya berupa objektif atau apa adanya dan terhindar dari kepentingan pelaku atau bukan subjektif. Yang keenam, ciri-ciri ilmu sains menggunakan cara berpikir logis yang bersifat deduktif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Bersifat induktif berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal yang umum menjadi khusus. Ini penjelasan dari ilmu sains, termasuk di situ adalah biologi. Nah, kita kembali ke biologi itu sendiri. Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan bidang ilmu luas, bagian dari IPA, serta berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, contohnya seperti fisika, kimia, dan geografi. Ada berapa sih cabang dari ilmu biologi? Nah, banyak ya. Ini adalah cabang-cabang dari ilmu biologi. Namun, kalau kita mau membuat secara lebih sederhana, dapat kita kelompokkan dulu menjadi botani, agar lebih paham ya. Jadi, ada botani, ada zoologi, dan mikrobiologi dulu. Kenapa kita kelompokkan menjadi 3? Agar pemahaman anak-anak semua lebih cepat dan lebih paham. Nah, botani artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang semua tumbuhan. Ya, jadi dasarnya itu dari botani dulu. Botani semua tumbuhan dipelajari di sana. Zoologi semua hewan dipelajari di sana. Terkait dengan mikroba maka akan dipelajari di mikrobiologi. Kita lihat ini. Di sini di mikrobiologi kita bisa mempelajari berbagai macam mikroorganisme, baik itu virus kah, bakteri kah, fungi kah, atau parasitos. Nah, semuanya kita bisa pelajari menggunakan ilmu mikrobiologi. Nanti kalau terkait dengan virus, virologi gitu. Terkait dengan bakteri, bakteriologi. Terkait dengan fungi, terkait dengan parasit, ada lagi ilmu yang jadi pembagiannya itu dari mikrobiologi. Jadi, agar Anda semua lebih paham, kita pahami 3 pembagian itu dulu ya. Nah, baru nanti dari botani, ada pembagian-pembagian lainnya. Ada dari zoologi, ada pembagian lagi dari mikrobiologi juga ada. Botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan tumbuhan. Termasuk di sini jamur, alga,
Botani mempelajari berbagai aspek tumbuhan seperti struktur, pertumbuhan, reproduksi, evolusi, taksonomi, ekologi, interaksi, dan lingkungan. Oke, jamur dan alga sebetulnya kalau kita mau melihat terkait dengan bagian yang lebih kecil juga bisa dapat dilakukan dengan mikrobiologi. Nah, zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan, baik itu perilakunya, evolusi, dan anatomi dari hewan ini. Zoologi merupakan cabang ilmu biologi yang objek kajian meliputi hewan-hewan, baik itu hewan di air, darat, maupun di udara. Contohnya apa di udara? Burung ya. Oke. Nah, mikrobiologi ya semuanya. Yang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup berukuran mikroskopis seperti bakteri, virus, jamur, alga, dan protozoa. Kata mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu mikro. Jadi apapun yang berawal mikro artinya kecil. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil. Sehingga untuk mempelajari mikrobiologi mestilah kita mempunyai alat untuk bisa melihat makhluk hidup yang berukuran kecil ini atau mikroskopis ini dengan menggunakan mikroskop. Maka terlihat di sini ya, ini gambar dari peneliti yang sedang menggunakan mikroskop, melihat dari mikroba. Selanjutnya, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk, struktur, dan hubungan alat tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Anatomi juga mempelajari struktur internal dan eksternal organisme hidup termasuk manusia. Jadi anatomi ini tidak cuma manusia, tapi juga ada anatomi tumbuhan dan juga ada anatomi hewan seperti gambar berikut ini. Nah, untuk SD, silakan lihat gambar berikut ini, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang yang terkait dengan gambar ini cabang ilmu apa sih? Ini adalah salah satu contoh praktek ya untuk melihat anatomi dari hewan. Nah, ini ikan ya. Biasanya menggunakan ikan nila nih ya, dibedah ya. Nah, untuk melihat struktur bagian dalam dari ikan tersebut. Nah, ini dia bagian dalam dari ikan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian dalam dari ikan ini terdiri dari apa saja gitu kan, maka itu akan dipelajari di ilmu anatomi. Selanjutnya, anatomi tumbuhan juga bisa dilihat seperti antara anatomi akar dari tumbuhan dikotil. Kita lihat nih ya, dari penampangnya. Kita bisa melihat di sini ada berbagai struktur dari akar tumbuhan dari epidermisnya. Ini akarnya ya, dari epidermisnya. Ini root hair. Nah, terus juga terdapat bagian-bagian anatomi struktur anatomi dari akar dari tumbuhan, ada parenkim, nih sel parenkimnya, terus ada korteks di sini, ada juga bagian endodermis ya, bagian ini ya, endodermisnya, bagian dari dalamnya ya, epidermis, endodermis, korteks, dan berbagai macam struktur dari tanaman dikotil ini. Ada xilem, ada phloem ya, pembuluhnya ya. Nah, ini dia. Struktur dari anatomi dari tumbuhan ini dipelajari di anatomi tumbuhan. Embriologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari perkembangan dan pembentukan awal organisme, khususnya dari sel telur tunggal yang telah dibuahi hingga menjadi individu yang hidup bebas. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari khusus serangga ya. Apakah itu kupu-kupu, capung, dan lain-lainnya. Jadi cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang serangga disebut dengan entomologi. Mikologi
khusus mempelajari tentang jamur. Ornitologi khusus mempelajari tentang burung saja. Virologi khusus mempelajari tentang virus. Dan cabang ilmu biologi terapan adalah cabang ilmu biologi yang penggabungan dari ilmu lainnya. Penggabungan antara biologi dan kimia disebut dengan biokimia. Biologi dan fisika disebut dengan biofisika. Dan yang cukup populer itu adalah bioteknologi, mengkaji tentang teknologi dan pemanfaatan organisme hidup. Untuk SMP, silakan jawab pertanyaan yang berikut ini. Ditulis di kolom komentar. Paleontologi adalah mempelajari tentang perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil, serta yang populer di Fakultas Kedokteran yaitu biomedik adalah ilmu yang mempelajari tentang gizi.